Kamu Tuhan sama-sama. Di Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna
lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Kita harus bersyukur, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kuat, amin. Mari bersama-sama kita pujikan. Haleluya. Haleluya. Boleh angkat tangannya, tepuk tangan bagi Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes, bersyukurlah kepadanya. Yes, karena bersyukur kita boleh menjadi kuat. Haleluya. Yesus keselamatan kita. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah-Mu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes. Haleluya. Amin. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kami yang hidup dan berkuasa. Sudah selayaknya kita tidak perlu takut dan gentar, karena Yesus selalu ada beserta kita, amin. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada kekuatan yang selalu diperbaharui, amin. Haleluya. Biarlah kita terus mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu enak maupun tidak enak, mungkin di antara kita masih banyak menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pergumulan doa-doa kita. Tapi tetaplah yakin dan percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat, tapi kuasa Tuhan itu tetap terus bekerja. Sekalipun kita tidak merasakan, seolah-olah Tuhan jauh tidak peduli, tapi kuasa Tuhan, anugerahnya terus bekerja dalam kita. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kita bersama-sama.
Mari kita pujikan pujian ini sebagai ungkapan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh bangga atas setiap kita dan menyatakan kuasa-Nya segera di tengah-tengah kita. Haleluya, Jesus. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even I can feel your working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Haleluya. Haleluya. Kau tak pernah berhenti bergerak di antara kami, Tuhan. Yes, your maker. Yes. Your maker.
yang berkuasa menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati yang tertuju dan berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya la baya 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 la baya. Shikara la baya 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 la baya. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Kau tidak pernah berhenti Tuhan. Kau tidak pernah berhenti Tuhan untuk memberkati kami, mengasihi kami, mendukung kami. Mari buka hatimu sembah Yesus, sembah Yesus. Biarlah seperti Tuhan tidak pernah berhenti bergerak di antara kami. Kami juga tidak akan berhenti Tuhan. Kami tidak akan berhenti untuk mengasihi Kau. Kami tidak akan mau berhenti untuk terus percaya kepadamu. Kami akan terus percaya. Kami akan terus mengasihimu dalam segala kondisi Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Karena Kau yang tidak pernah berhenti. Kami juga mau merespon dengan benar. Mari buka suaramu, mari sembah Yesus. Biar hadiratnya menyentuh kita, biar hadiratnya menyegarkan kita. Memulihkan semangat yang muda, digantikan dengan semangat yang baru, pengharapan yang kembali dikuatkan pagi hari ini. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan, buat anugerah-Mu kami boleh ada Tuhan pagi hari ini. Dan hati kami saat ini mau terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau siap mendengarnya Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Cek. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yuk. Di sini saya tes. Oke. Ya, di sini saya mencoba berbagi apa itu tentang rema yang berkelanjutan dengan apa yang disampaikan Pak Johan kemarin, Pastor John kemarin, ya ini perihal mendengar suara Tuhan. Ya ini apa itu sebenarnya rema dan bagaimana sih kita bisa mendapatkan rema itu? Ya tentunya semuanya
berawal dan berasal dari firman Tuhan itu sendiri ya. Nanti setelah saya mencoba berbagi apa yang bisa saya sampaikan, mungkin saya lebih suka kita tanya jawab, kita sharing, apapun yang kita ketahui lah, kita berbagi. Di sini bukan saya lebih tahu atau apa gimana, enggak. Di sini kita akan saling berbagi. Cuman kebetulan saat ini saya yang diberi kesempatan. Mungkin nanti di lain hari Minggu, siapa tahu saudara-saudara yang di sini yang diberi kesempatan untuk membagikan sesuatu. Ya, nanti saya minta tolong bantuan multimedia. Kita buka yuk di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pasti udah tahu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Bentar ya, saya agak grogi soalnya. Buka Yohanes sampai keliru Yesaya saya. Ya, Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini kita kita coba mencari kesepakatan bahwa ya apa yang kita pelajari memang kalau ada yang bawa Alkitab berupa buku, ya bagi beberapa orang akan berkata ya itu buku gitu loh. Tapi beberapa orang yang benar-benar kita percaya bahwa kita dari teks ini ya terutama pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, ya saya akan mencoba untuk kita bersepakat ya bahwa Tuhan itu ya apa yang diilhamkan dalam Alkitab itu gitu loh. Contoh gampangnya kayak gini. Saya akan cerita tentang papa saya, tapi melalui tulisan saya. Nah, Bapak Ibu yang di sini tentunya akan mengenal papa saya sebatas apa yang saya tuliskan di tulisan saya. Contoh, papa saya namanya Rudi Bramantio. Ini Pak Yonatan ya, dan itu yang Pak Rudi, tapi itu saudara saya lah, bukan papa saya. Contohnya papa saya Rudi Bramantio, anak kelima dari 8 bersaudara, golongan darahnya B dan lain sebagainya, terus bertempat tinggal di sini dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian tempat ini akan mengenal papa saya dari tulisan saya yang saya bagikan. Seperti juga hal ini. Kita mengetahui Tuhan, kita mengenal Tuhan, pertama-tama tentunya dari tulisan yang diilhamkan di Alkitab. Benar apa enggak? Nah, permisi bicara, kalau kita belum atau bahkan jarang membaca Alkitab, ya sejauh mana kita akan mengenal Tuhan kita? Ya sejauh Bapak Ibu tentunya membaca Alkitab kan kayak gitu. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, iya. Tapi apakah kita mengalami kebaikannya? Kita percaya Tuhan bisa ngelakuin mujizat dan maha kuasa membangkitkan orang mati. Ya. Apakah kita mengalaminya atau apakah kita mengetahuinya? Kita percaya Tuhan pernah mengadakan mujizat 5 roti, 2 ikan jadi 14. Sisa berapa? Sisa 14 apa 12 ya keranjangnya? 12. Kita percaya iya, tahu dari mana? Alkitab tentunya. Bahkan mungkin saat kita sekolah minggu. Nah, kalau saya di sini berusaha, ayo kita lebih lagi kenal Tuhan. Paling tidak dari Alkitab dulu. Dari Alkitab misalnya bahasanya kalau orang sana katam itu kayak benar-benar bacaan sudah Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita berusaha kalau sudah habis ya ulangi lagi sampai seakan-akan kita ya ini papaku, maksud saya ini biodata tentang papaku, maksudnya ini biodata tentang Tuhanku gitu loh. Semakin kita baca, semakin kita banyak kali katam, banyak kali selesai, kita semakin tahu oh Tuhan itu kayak gini. Oh Tuhan itu ada tegasnya loh. Contoh di Perjanjian Lama.
Perjanjian lama itu Tuhan yang seakan-akan kalau kita ngelanggar langsung hukum. Salah dikit hukum, salah dikit hukum. Kalau di perjanjian baru, nah benar-benar Tuhan itu langsung jadi daging, atau jadi manusia. Nah beda, dia tidak langsung menghukum. Dia masih memberikan kesempatan, bahkan masih mengelus, tapi kalau lagi marah ya memang Tuhan langsung marah, menghardik. Kayak contohnya ahli Taurat dan ahli orang-orang Farisi pun juga disindir, ya, dimarahilah oleh Tuhan. Celakalah dan terkutuklah engkau hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Nah, sejauh mana kita kenal Tuhan, ya dari situlah, dari bacaan itulah sejauh mana kita selesai dan terus mengulangi membaca Alkitab dari situ. Itu yang pertama, tentang kita mengenal Tuhan dulu. Yang kedua, sebelum masuk tentang rema ya, yang kedua, contoh kayak gini, dalam keseharian kita berkata, Tuhan, aku mau dong dipimpin sama Engkau, aku mau dibimbing sama Engkau. Aku benar-benar mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Aku rindu benar-benar sekitar kami, sekitar saya berkata, Engkau ada dalam saya Tuhan. Nah dari mana kita dapatkan semua itu? Ya dari ketika kita sudah selesaikan bacaan kita mempraktekannya, kita melakukannya. Di sini saya sungguh berbagi loh ya, jangan dikira saya sudah benar-benar enggak. Bahkan kalau dilihat dari usia, saya masih junior, masih kurang berpengalaman dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jadi kita sama-sama belajar, sungguh sama-sama belajar. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun dia diakui oleh banyak orang, tetap dia manusia dan tetap dia punya kesempatan untuk berbuat salah, berbuat kelalaian dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke topik yang hendak saya bagikan tentang rema. Pertama kita tahu bahwa semuanya ya harus kembali ke Alkitab, gitu. Semuanya harus kembali ke Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kalau tujuannya memang benar-benar kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Tujuan kekristenan itu kan keserupaan dengan Kristus. Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan, ya kita secara otomatis sudah diselamatkan. Nah, keserupaan dengan Kristus tujuannya bagaimana? Ya sehari demi sehari kita dapat melakukan firman Tuhan, kita dapat petunjuk untuk menghadapi keseharian ini seperti apa. Ya tentunya kembali lagi dari Alkitab. Ya apapun, saya pakai bahasa sederhananya ya. Ya apapun, ya tujuannya semua kembali ke Alkitab. Kembali ke Tuhan. Banyak orang yang di luar sana berkata, Tuhan berfirman bahwa contohnya ya, tiba-tiba saya mendapat, oh Tuhan berfirman, GC 5 tahun lagi gerejanya akan berdampak luar biasa dan menjadi saluran berkat Tuhan dan benar-benar jemaatnya bertumbuh paling tidak seperti Holy Stadium di Semarang misalnya. Ya amin. Nah, tapi kembali lagi, kita kan punya patokan untuk meng-cross check semuanya itu. Pertama, kita terima dulu. Oke. Setelah kita terima, ya kita hadapin ke Tuhan. Benar tak Tuhan? Dan terus ketika kita terima nubuatan kayak gitu, ya kita lakukan, kita berusaha. Bukan berarti ketika kita dapat nubuatan kayak gitu, kita kayak nyantai malahan. Toh, itu firman Tuhan. Itu Tuhan yang berkehendak, berarti Tuhan yang mengerjakan. Iya, tapi ingat kita ini kawan sekerja Tuhan. Kita juga melakukan bagian kita. Oke, Tuhan melakukan bagiannya, ya ini menyampaikan firman-Nya, menyampaikan berkatnya melalui hamba Tuhan tersebut. Nah, kita sebagai orang yang menerimanya, ya kita tentu menerimanya dengan iman, bukan berarti menerima dengan oke,
Tuhan lagi belas kasihan sama aku, ya aku diam aja, nanti toh berkat Tuhan datang sendiri ke aku. Ya, tapi tetap kita perlu kerjain sesuatu. Bukan berarti kita diam sampai sampai benar-benar berkat Tuhan itu datang ke kita. Contoh 1:1000 mungkin ada kejadian yang kayak gitu. Tapi kebanyakan Tuhan, kalau kita masih bisa berjalan, kalau kita masih bisa benar-benar beraktivitas, ya tentu kita akan dituntut lebih gitu loh. Kecuali maaf permisi bicara, ada beberapa orang yang tidak bisa seperti kita. Contoh misalnya lumpuh, contoh misalnya anggota badannya nggak lengkap. Ya tentu Tuhan punya favor khusus terhadap orang-orang kayak gitu. Favor Tuhan terhadap Nick Vujicic, tahu ya Nick Vujicic ya. Nah, dan favor Tuhan terhadap kita masing-masing tentu beda. Yang dituntut Tuhan kepada kita sama yang dituntut Tuhan dari Nick Vujicic tentu beda. Kalau kita punya tangan, punya kaki, ya Tuhan pasti, loh, kamu punya tangan dan kaki, ayo kerja pakai tangan dan kakimu. Dan Nick Vujicic, favornya khusus. Dia Tuhan pakai, dia melalui berkata-kata, dia jadi motivator, dia jadi pemberita Injil dan sebagainya. Nah, kembali lagi, apa itu rema? Sederhananya kayak gini, kita baca Alkitab, oke. Terus tiba-tiba dalam keseharian kita, kalau nggak salah bacaan hari ini Roma pasal 8 ya, sama Mazmur 102 berapa ya tadi ya, saya lihat di grup. Nah oke, kita sudah baca ini. Dan setelah itu kita berdoa, Tuhan apa ya yang hendak Kau sampaikan melalui 2 bacaan pasal ini kepada saya gitu Tuhan. Nah setelah kita dapatkan, dan kita dapatkan tentu rambu-rambunya dari Alkitab ya, nggak jauh dari Alkitab ini. Nah ketika kita dapat, oke kita pegang. Dan saya pun sependapat yang kita dapatkan ketika kita sudah baca Alkitab itulah rema gitu loh. Jadi rema ini seakan-akan apa yang Tuhan sampaikan secara spesifik kepada setiap kita pada keadaan tertentu. Misal, kalau nggak salah yang sekarang ini Roma 8 sama Mazmur 120 sekian lah. Kalau yang kemarin Mazmur 127 seingat saya. Saya baca habis, terus yang saya dapatkan kayak gini. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, seakan-akan dari bacaan Mazmur yang kemarin itu 126 atau berapa ya. Loh Tuhan kok beda ya gini loh. Kita buka yuk. Maksudnya buka yang bacaan kita kemarin. Bacaan yang hari Sabtu itu di grupnya Bas itu loh. Benar nggak ya Mazmur pasal berapa itu? 126 ya? Roma 7 sama Mazmur pasal 126. Ketika saya habis selesai baca, Mazmur pasal 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara tentang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion sampai pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, yang saya dapatkan Mazmur pasal 126 sampai dan Roma 7 itu bacaan yang Alkitab kemarin itu, Bas itu. Nah, yang saya merasa dapatkan justru seakan-akan Tuhan ngomong itu tadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tuhan kok beda dengan bacaan yang saya baca gitu. Nah, oke, saya terima. Habis itu ya udah kita saya jalani keseharian saya. Yang saya coba temukan seperti ini, seakan-akan Tuhan ngasih rambu dalam sehari kemarin, ayo gini loh. Kamu hidup ya memang kamu butuh duit untuk hidup gini loh. Tapi jangan sampai yang beda loh ya, butuh sama cinta itu beda loh. Kalau cinta uang itu seakan-akan kita
kita bisa menghalalkan segala cara, bahkan yang buruk dibilang baik, dan yang salah dibilang benar. Kalau yang sampai benar-benar cinta uang. Tapi kalau kita butuh ya benar-benar kita bekerja keras, kita berusaha mendapatkan yang apa, tapi dengan cara kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Contoh tenaga, contoh barang. Kalau kita berdagang, toh, kalau tenaga ya kalau kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, saya seharian itu mencoba berhati-hati gitu. Apa ya artinya cinta uang? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, bahkan sampai kemarin malam saya sempat merenung, Tuhan, besok ini saya bagikan sesuatu, Tuhan. Dan lama saya sudah enggak membagikan firman Tuhan. Kebanyakan saya lebih beberapa tahun terakhir lebih sering pujian, ya ini WL. Jadi rasanya itu kayak ya dak-dikduk ya, tapi ya mau mencoba gitu. Jadi sampai sekarang ini saya sebenarnya gemeter, apalagi kena AC. Nah. Loh, kalau di bawah malah nanti kelihatan kaki saya gemeter. Mending di sini. Nah, apa ya Tuhan? Enggak, Pak. Nanti kelihatan saya malah keringet. Jadi, apa ya Tuhan? Ya bagikan aja apa yang kamu alami. Saya bagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil kok, bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar-benar asik, keren gitu. Seperti saya bilang tadi, kita sejauh mana kita kenal Tuhan ya sejauh kita selesai membaca Alkitab kita ulang-ulangi lagi. Gitu. Kita kenal Tuhan itu. Dan sejauh mana apakah itu rema itu benar apa enggak gitu. Ya sejauh kita benar-benar hafal dan sejauh kita melakukan, sejauh kita setiap hari mengaplikasikan firman Tuhan itu sendiri. Contoh tiba-tiba kalau misalnya Tuhan ngomong, ada orang misalnya Pak Yonatan, Elia, Tuhan suruh kamu diet, misalnya ini ya, misalnya. Ya memang saya butuh diet, memang. Tapi ketika gini kan saya bisa cross check, ya memang Tuhan benar gitu loh. Ya lebih ideal saya ya diet. Nah, oke, saya terima kalau ini memang misalnya dari Tuhan. Ya, tentunya saya juga uji dong dari Alkitab. Sejauh saya membaca Alkitab, enggak pernah sih ada Tuhan langsung ngomong ke orang itu, kamu harus diet, enggak pernah. Di Alkitab loh ya, enggak ada. Tapi ini keseharian kita. Tuhan, apa cara saya menyikapinya? Oke, saya terima Tuhan. Ya memang idealnya secara manusia ya lebih ideal saya lebih ramping lah gitu. Body yang bentuk tubuh yang ideal ya, kalau menurut saya loh ya, lebih kayak Pak Iwan gini, tinggi kurus gitu. Ya gak kurus banget sih Pak Iwan, kalau kurus banget ya kurang bagus malah kayak gini. Jadi oke, saya terima Tuhan. Tapi apakah saya langsung ngomong ke Pak Yonatan, oh enggak, kamu sesat Pak Yonatan, karena di Alkitab enggak ada Tuhan contoh bilang kayak gitu. Enggak. Yang adanya malah nanti kalau saya ngomong gitu ke Pak Yonatan, jadinya gontok-gontokan, malah hubungan enggak jadi baik. Padahal ketika itu dari Tuhan harusnya justru saling membangun, saling melengkapi satu sama lain, kan kayak gitu. Nah, yang saya akan lakukan ketika saya seperti Pak Yonatan gini, kan berarti rema itu kan harusnya berpatokan kembali ke Alkitab. Tapi misalnya dalam bacaan sehari kemarin saya belum dapat sesuatu, tapi tiba-tiba saya dapat sesuatu dari Pak Yonatan. Masih ingat ya yang dikabarkan oleh Pastor Johan tentang yang impresi, tentang yang mimpi dan sebagainya, banyak hal itu loh yang kita dapat dari Tuhan kayak gitu. Cuman kebetulan saya hari ini membagikan tentang rema. Nah, saya tentunya cross check Alkitab gitu loh. Kembali ke Alkitab apakah benar? Yang paling enggak yang bisa mendukung adalah ya karena tubuh ini untuk Tuhan, tubuh ini adalah bait suci Tuhan. Tentunya kita harus merawat dan lain sebagainya. Kalau tubuh ini adalah bait suci Tuhan, masa iya saya lah, nggak usah ngomong kita, masa iya saya sembarangan dalam arti menggemukkan badan saya secara sembarangan atau menguruskan badan saya secara sembarangan? Enggak.
Saya sih lebih berprinsip kayak gini. Ada waktunya kok saya ini harus kurus, dalam arti kayak gini. Saya ini merasa, misalnya Januari sampai Desember ya, saya merasa biasanya saya akan cenderung kurang suka makan itu ya. Bulan Februari, bulan Juli, sama bulan November kayak bulan ini. Itu sungguhan, kalau saya ya pengalaman saya. Kenapa? Karena entah kenapa, seakan-akan saya sehari ini cukup makan ya 2 kali lah. Gitu. Paling banyak 2 kali plus snack kalau makan nyemil lah bahasanya, nggak usah ngomong snack, ngomong ngemil lah. Itu sungguhan. Jadi waktu saya kalau makan ini kayak gini. Biasanya kalau orang-orang makan pagi sampai jam 9 sampai 10, saya enggak. Makan pagi itu jam 11. Itu baru terasa lapar. Nah, kalau saya ini makannya pada waktu lapar, iya, tapi jangan sampai terlalu kenyang. Nah, karena kalau terlalu kenyang, biasanya ini istilahnya usus di tubuh ini kan gede toh. Nah, kalau nggak diisi lagi, kalau sudah terlanjur besar, akan terasa sangat lapar gitu. Makanya dikit-dikit gitu. Jadi saya makan jam 11, saya bagikan ke Pastor Johan waktu itu. Kalau Elia enggak, Bu. Elia makan pagi itu jam 11. Jadi nanti kerasa lapar lagi itu sekitar jam 3, jam 4 sore. Kalau kerja, jam 3, jam 4 memang saya lapar, tapi enggak saya makani. Saya akan makani sekitar nanti jam 6. Jam 6 saya makan, udah terakhir. Nanti jam 9 atau jam berapa kan udah tidur. Jadi makan terakhir saya itu kurang lebih jam 7, maksimal jam 8. Udah habis itu enggak makan lagi. Dan benar-benar terus istirahat. Jadi sehari makan 2 kali. Dan porsinya bukan yang porsi gede, enggak. Cuman ada sesekali cheating day. Cheating day itu apa ya? Berusaha mengenakkan badan. Nah, makanya all you can eat gitu loh. Pernah, tapi ya enggak setiap minggu gitu. Malah sempat waktu saya sharing sama Coach Johan kayak gini, oh ya wis ayo kita bangun pasukan all you can eat. Nah, katanya di beberapa tempat ini kan ada yang suka all you can eat toh, kayak gitu. Oke, enggak apa-apa ini. Ternyata ya cukup banyak penggemar ya di sini all you can eat. Nah, kayak gitu saya berarti nggak sendirian nah, waktu kemarin ngomong-ngomong sama Coach Johan. Dan saya merasa bulan-bulan itu yang ya saya memang kayak apa ya, secara otomatis lah gitu. Secara otomatis tiba-tiba nah kayak gitu. Nanti masing-masing pribadi pasti punya pengalaman. Contoh paling gampang ketika kita kurang enak badan, pasti makan kita kan sedikit toh, enggak mungkin sebanyak saat kita sehat kayak gini. Nah, didikan Tuhan terhadap kita pun juga beda-beda. Karena lagi kembali ke firman Tuhan ini tadi rema. Terus bagaimana sih cara mendapatkan rema? Kalau apa itu rema tadi kan sudah coba saya sampaikan bahwa rema itu adalah Tuhan ngomong spesifik kepada kita, baik lewat orang, tapi lebih sering ya kembali ke Alkitab supaya kita benar-benar tahu gitu loh. Benar nggak sih Tuhan itu ngomong seperti itu gitu loh. Dan apa dasarnya ya kalau Tuhan itu ngomong itu gitu loh. Jadi supaya kita tahu, contoh tadi ketika saya disampaikan bahwa saya harus diet, ya Alkitab ngomong ya kita baik Tuhan. Kalau saya nggak tahu Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, ya apa dasarnya ya kalau Tuhan menghendaki saya diet? Bahwa setiap kita ini masing-masing yang bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap tubuh kita ini loh. Benar loh. Karena bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau tubuh jasmani kita tidak kita rawat gitu loh. Kayak gitu. Terus tentang bagaimana cara kita mendapatkan rema. Pertama, paling gampang kan ya saat teduh lah gitu, pada saat kita teduh membaca Alkitab ini. Kiat-kiat yang pertama kita mendapatkan rema ya tentu yang pertama sabar, tenang dulu. Kesabaran. Kita nggak bisa seakan-akan mendengar suara Tuhan, kita mendapat sesuatu dari bacaan yang kita baca saat teduh kita. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tenang, pasti nggak dapat sesuatu. Kalau kita tergesa-gesa baca Alkitab, ya pastilah kita ngalami. Saya pun juga pernah kok. Ketika kita baca Alkitab terburu-buru, saya hampir pastikan kita nggak bisa
nggak bisa dapat sesuatu dari bacaan itu. Maksudnya nggak bisa benar-benar apa ya Tuhan yang hendak kau sampaikan. Kalau dapat sesuatu pasti, ya kan, kita pasti baca satu pasal walaupun secara cepat, kita pasti ada yang ingat lah di sini. Nah, tapi apakah itu benar-benar yang secara spesifik Tuhan hendak bagikan ke kita, yaitu seperti apa yang tentang rema itu tadi? Belum tentu. Karena rema itu ketika kita dapatkan itu ada sensasinya happy, ada sensasinya deg-deg, ada sensasi kalau saya coba baca-baca di di tulisan-tulisan orang itu ada bahkan pakai kata menggoncangkan. Saya dapat tulisannya Pak rangkuman khotbahnya Pak Philip Mantova kayak gitu. Bagaimana cara mendapatkan rema? Kalau Pak Philip Mantova menyampaikan, ya sabar. Kedua, dia menyampaikan, ya ini ya, saya coba lihat tulisannya beliau tadi, rangkuman khotbahnya. Netralkan gigimu, dia pakai bahasa netralkan gigi. Netralkan gigi ini maksudnya, ya mengkondisikan hati kita tenang, mengkondisikan pikiran kita tenang. Bukan berarti karena seakan-akan kita mendikte Tuhan bahwa rema Tuhan itu ini loh, dari kita baca misalnya ya, dari Roma 8 yang bacaan hari ini, Roma 8 dan Mazmur 128. Kalau kita nggak netralkan gigi kan seakan-akan kita bisa mendikte Tuhan lewat pikiran kita, rema Tuhan untuk hari ini buat saya adalah yang bagian ini loh, gitu. Tapi enggak. Kita harus tenang dulu. Bahasanya itu saat hening dulu lah. Kita benar-benar harus, Tuhan apa ya, sampai kita menunggu waktu yang dibutuhkan. Makanya itu saya bilang kesabaran. Tuhan, dari bacaan ini, apa Tuhan yang hendak kau sampaikan kepada saya? Apa ya Tuhan, aku ingin loh mendapat petunjuk-Mu. Aku ingin loh mendengar suara-Mu. Kayak gitu. Aku ingin lebih lagi bergaul dengan Engkau, Tuhan, intim dengan Engkau lebih lagi. Sampai akhirnya kita dapatkan sesuatu. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kan sabar, kedua tenang, ketiga tangkap dengan iman. Kalau perlu perkatakan. Makanya kayak saya kemarin, kok beda ya dari bacaan ini? Akhirnya saya coba, saya tangkap dengan iman bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang dan lain sebagainya. Saya perkatakan juga. Jadi supaya benar-benar menjadi, kalau kita perkatakan, kita kan ingat, kalau kita dengar, dan paling enggak itu benar-benar apa ya, kalau saya ya, ketika saya perkatakan, saya dengar, itu kayak benar-benar tertancap gitu loh di pikiran saya gitu. Jadi sehari-hari itu kalau mau ngelakuin sesuatu, mau apa, jadi ingat kalau saya pribadi, saya orangnya kayak gitu. Jadi setelah saya perkatakan, itu paling enggak menjadi rambu selama saya satu hari itu. Gitu. Tapi enggak terluput juga untuk hari-hari berikutnya. Contoh hari ini, bahkan hari besok. Jadi seakan-akan, iya Tuhan. Gitu. Sampai suatu saat, saya berhasil menguji itu semua. Saya menguji rema ini tadi yang saya dapatkan gitu loh. Paling enggak selama 1 minggu ya, saya akan keep itu. Kalau saya pribadi, saya sempat bagikan waktu di kelompok ini kemarin, minggu kemarin kita kumpul itu, saya berusaha mengajak, ayo kita tulis bacaan kita. Gitu. Kalau boleh malah saya mengusulkan di grup WA ini, ketika kita sudah selesai baca Alkitab, masing-masing orang kalau boleh ya, saya usul, enggak usah bilang, sudah. Kalau sempat saya perhatikan kan sudah. Langsung aja, kan nggak perlu nulis nama orang kan, karena ketika kita chat itu kan langsung nama kita. Yang saya dapatkan, ini, ya, langsung kayak gitu aja. Jadi secara nggak langsung kita berbagi loh di grup WA ini. Contoh, di grup BAS ini ada 10 orang misalnya ya, saya kan nggak ngeliati satu-satu. Saya misalnya hari ini dapatkan dari Roma 8 sama Mazmur 128, misalnya saya dapatkan kayak gini, rema tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menegur, meneguhkan, dan membangun. Sempat tahu enggak
Pernah dengar nggak ayat kayak gitu? Coba saya bagikan sih. Kalau nggak salah alamatnya itu di 2 Timotius. Alamatnya itu di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Kalau nggak salah ya, coba saya cek ya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Pak, saya sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam 8.15. 10 menit lagi ya. Oke. Soalnya bingung ini. Itu DKB, 2 Timotius 3 ya. Benar ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Minta tolong, Eli. Enggak bisa. Oh ya, kita buka yuk. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Benar enggak ya? Ya, benar. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, padahal bacaan kita untuk hari ini adalah Roma pasal 8 dan Mazmur pasal 128. Nah, rema yang saya dapatkan lebih ke arah ayat 16 sama 17 tadi ya, yang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan bla 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 kayak gitu. Nah, ada kalanya dari yang kita baca loh kok apa ya? Bukan dari ayat ini kayak gitu. Enggak apa-apa, kembali lagi ketika kita dapatkan ini kan bagaimana cara mendapatkan rema? Pertama, sabar, kedua, tenang. Ketiga, kita terima dengan iman. Keempat, ya kita uji. Karena ada firman Tuhan juga berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Gitu toh. Keempat, kita uji. Ujinya bagaimana? Ya kita pegang aja selama sehari atau bahkan selama seminggu gitu. Benar enggak ini kita dari Tuhan? Apa yang kita dapatkan ini dari Tuhan? Dan ingat, tujuannya semuanya untuk membangun kita. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, enggak. Ketika itu memang benar dari Tuhan dan kita benar-benar lebih lagi dibangun, itu kan berarti kita lebih lagi bisa kenal Tuhan, kita lebih lagi peka dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan ingat lagi bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kayak gitu. Saya lebih suka membagikan pertama-tama itu ketika bisa dengar suara Tuhan, baca dulu deh Alkitab kayak gitu loh. Karena apa? Karena ada kalanya kita kerosok-keroson dapat sesuatu dari Tuhan, bahkan hal-hal yang di luar pikiran kita gitu, yang di luar dugaan pikiran dan dugaan hati kita. Contoh paling gampang, karena kita punya pergumulan, pingin punya rumah dan pingin punya mobil, suatu saat tiba-tiba kita kerosok-kerosok, Tuhan ngomong hampir seminggu lagi saya bakal dapat berkat mobil loh. It's okay, enggak masalah. Gitu. Tapi kembali lagi kita uji firman Tuhan toh. Kayak gitu. Jadi kalau memang benar itu sampai akhirnya kita digenapi dapat mobil atau bahkan belum dapat mobil, ya kita kembalikan ke Tuhan. Kalau memang benar itu dari Tuhan, semuanya tujuan membangun untuk kita kok. Membangun kita lebih lagi intim dengan Tuhan, membangun lebih lagi kita kenal dengan Tuhan. Dan paling mudahnya kayak gini, ketika itu benar dari Tuhan kita bahwa dapat mobil dan memang dapat mobil, kita pasti lebih suka membaca Alkitab. Tapi kalau itu dari kedagingan kita, ketika kita misalnya sekarang diganti, Elia kamu seminggu lagi bakal dapat mobil, kayak gitu Pak Yonatan lagi lah yang saya pakai karena paling dekat sama saya. Oke, saya pegang gitu loh. Dan ketika memang benar saya dapat mobil, dan kalau itu memang dari Tuhan, saya pasti lebih lagi dekat sama Tuhan. Tapi kalau saya memang dapat mobil malah membuat saya jauh dari Tuhan, berarti jangan-jangan apa yang disampaikan Pak Yu mungkin memang dari Tuhan, tapi
berarti bukan deh. Karena ketika kita nerima sesuatu tapi malah membuat kita jauh dari Tuhan, saya cukup yakin berarti apa yang disampaikan waktu itu impact-nya bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan semuanya juga akan kembali membawa kita lebih lagi dekat dengan Tuhan kok. Contoh lebih lagi, kita baca, kita saat teduh, kita dapat rema, apapun yang dijumpai oleh tanganmu kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan memang toh ada firman Tuhan berkata kayak gitu. Akhirnya kita kerjakan lebih lagi. Pekerjaan kita berhasil. Pekerjaan kita, contoh, saya ini sempat belajar dari Coach Johan sharing-sharing tentang ini, jual beli online. Kalau kamu cari barang ini, terus kamu jual kayak gini, oke. Ketika saya benar-benar berusaha kayak gitu, dan akhirnya berhasil, malah akhirnya berkembang, dan membuat saya lebih lagi dekat sama Tuhan, ya saya yakin apa yang disampaikan kayak tadi, yang saya dapat rema bahwa apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan membuat saya lebih, setelah saya mempraktekkan semua ini dengan petunjuk Tuhan, dan membuat saya lebih lagi karib dengan Tuhan, ya saya percaya bahwa rema yang saya dapatkan ya memang dari Tuhan. Tapi ketika saya dapat rema, kayak itu tadi, kerjakanlah segala sesuatu seperti Tuhan, bukan untuk manusia, usaha online yang saya jalankan dengan bimbingan dari Coach Johan ternyata membuat saya lebih jauh dari Tuhan. Jangan-jangan rema yang saya dapat dari kedagingan saya. Padahal saya dari Alkitab dapatnya. Bukan dari orang lain tentang rema-rema itu tadi. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya kembali lagi ke Alkitab. Mungkin agak membingungkan apa yang saya sampaikan kali ini, karena selain saya juga belum mampu menyampaikannya dengan baik, tapi yang saya hendak bagikan, ayo semuanya ini harus kembali ke Alkitab. Ayo lebih lagi kita giat membaca Alkitab ini. Percayalah deh, percaya. Semakin kita sering membaca Alkitab, otomatis kita itu tiba-tiba di jalan, kita itu tiba-tiba ngapain, kita akan teringat sesuatu, tentunya teringat Alkitab. Seperti kalau kita, bayangan saya apa ya, saat kita kasmaran lah bahasanya. Contoh, ketika kita nerima WA dari pasangan kita pada waktu pacaran, pada waktu kasmaran, misalnya, kok Bu lupa makan ya, misalnya. Kalau makan itu, Mimi sukanya makanan ini, gitu ya. Suatu saat kita mungkin nggak lihat WA dan nggak ingat catatan itu ya, kesukaannya pasangan kita waktu itu. Tiba-tiba kita di jalan bisa ingat loh, kesukaan pasangan saya kan ini bubur Manado misalnya kayak gitu. Kita pasti belikan dan kita padahal belum sampai jadian, belum sampai suami istri. Karena kita seneng, karena kita bahasanya jatuh cinta, kita belain toh. Padahal hari itu nggak ada omongan kesukaan pasangan kita bubur Manado, enggak. Tapi karena kita dulu pernah chattingan, ketika saling tanya kesukaanmu apa, kesukaan aku ini, kesukaan ini, dia ini. Nah kita bisa ingat, beliin bubur Manado untuk pasangannya kita. Sama juga kita dengan Tuhan, ketika kita sudah membaca Alkitab, ada kalanya hari itu kita nggak baca tentang itu, tapi ketika kita di mobil, kita nyetir, kita bisa ingat, oh kesukaannya Tuhan itu ini loh. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah seperti itu kita bergaul dengan Tuhan, makanya kembali ke Alkitab, semuanya ke Alkitab deh. Karena ketika kita nanti sudah menghadapi dunia luar, sudah bertemu dengan orang-orang yang beraneka macam gitu, kita akan kita akan menjumpai bahwa orang itu enggak seperti apa yang kita pikirkan. Saya nggak bisa memaksa Pak Yo seperti apa yang ada di pikiran saya tentang Pak Yo. Pak Yo itu idealnya itu takut akan Tuhan. Pak Yo ini idealnya orang yang baca Alkitab paling enggak 1 hari 5 pasal. Pak Yo ini idealnya adalah orang yang sabar di dalam rumah tangganya. Pak Yo ini idealnya orang yang tekun gigi dan bekerja keras dalam rumah tangganya. Misalnya ideal saya di pikiran saya. Tapi apakah saya harus benar-benar memaksa Pak Yo seperti itu? Enggak toh. Tiba-tiba saya pada waktu bertemu Pak Yo di sini, bahkan di rumahnya, Pak Yo itu ternyata suka ngamuan loh sama Evan. Pak Yo itu ternyata orangnya
Misalnya apa ya? Misalnya ternyata Pak Yu itu selain suka marah-marah sama Evan, ternyata memang ada sisi baiknya Pak Yu ini suka membelikan Evan gadget misalnya. Misalnya, kalau benar ya puji Tuhan, kalau salah ya nanti kayak gitu ya. Nah, ternyata ada hal-hal yang kita temui setiap harinya nggak sesuai dengan ideal yang kita presentasikan ke orang tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyikapi dan apa kaitannya dengan rema? Seperti ini. Kita pernah dengar enggak bahwa Tuhan pernah ngomong di Alkitab, saya lupa alamatnya, bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tercantum terangkum dalam dua perintah. Ingat enggak? Perintah pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, dan lain sebagainya. Perintah kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi terangkum dalam dua hal itu. Jadi bahasanya kalau misalnya ya, Alkitab dan buku lain, kitab para nabi dan hukum Taurat, terangkum dalam dua perintah itu. Nah, bukan berarti saya ngomong Alkitab terangkum dalam perintah ini, enggak loh ya. Misalnya kayak gitu. Nah, anggap aja rema yang kita dapat, gampangannya untuk hari ini, itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla 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 bla, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, oke. Nah, kita dapat rema itu, karena bunyinya seluruh kitab Taurat dan para nabi terangkum dalam dua hal itu, terus kita akhirnya punya alasan, wis nggak baca Alkitab wis selama setahun, karena intinya ya di dua perintah itu. Gitu. Itu alasan loh. Dan pernah saya jumpai orang kayak gitu. Loh kok, pokoknya sing penting di STT waktu itu. Kok, pokoknya kan sing penting, aku harus ngelakuin dua hal ini, berarti nggak usah aku baca Alkitab selama setahun. Gondol, bahasa saya waktu itu ya. Ya pinter, bener sih kamu, saya ngomong gitu. Tapi ya ada salah nih gitu. Karena ayat itu berbunyi kitab para nabi, bukan Alkitab. Dan dia juga berbunyi hukum Taurat. Hukum Taurat itu lebih ke arah PL gitu loh, perjanjian lama. Ya ada benernya, ada salah nih. Ada benernya ya memang ada tertulis seperti itu. Tapi salah nih, kamu menjadikan itu patokan hal-hal yang diada-adakan, mengada-ngada gitu loh. Nah kalau kamu nggak baca Alkitab setiap hari, kalau kamu nggak ngulangi setiap hari, nah kamu kenal Tuhan, masa kayak gitu tok, kasihlah Tuhan Allahmu dan gini-gini. Nah memangnya Tuhan kayak gitu tok? Kamu selama hidup sama papamu mek ngomong dua kata tok lah, tak gitu no toh. Lelek papamu mek ngomong dua kata tok, sampai sekarang berarti kamu belum pernah ngomong sama papamu. Nah terus hubungan kamu sama papamu kayak apa? Duduk mek diem-dieman, mek terus balik gitu tok. Nah, ya enggak sih kok. Ya wes toh, ya berarti kamu hubungan sama Tuhan ya enggak kayak gitu toh. Contoh lagi, ada tertulis bahwa sebelum kita doa dengan Tuhan, Tuhan itu maha tahu kok. Berarti kita nggak perlu doa dengan Tuhan. Ini beneran terjadi. Yo memang sih ada tertulis kayak gitu. Tuhan itu maha tahu dan sebelum kita doakan dia sudah tahu gitu loh. Jadi kita nggak perlu berdoa. Yo enggak. Nah kalau kita nggak perlu doa, kita nggak perlu bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya kembali lagi saya ini lebih suka menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti hubungan anak dengan bapak. Lebih suka gambarin, paling mudah soalnya. Kembali lagi, kamu ngomong, Tuhan maha tahu, iya ya. Papamu pun bisa jadi bukan maha tahu, tapi paling enggak lebih tahu tentang kamu lah daripada orang lain. Kayak gitu. Papamu pasti tahu saat-saat mana kamu butuh uang. Kayak gitu. Dan papamu di surga juga tahu saat-saat mana kamu perlu sesuatu, bukan hanya uang. Kamu bisa ngomong, Tuhan maha tahu dan kita nggak usah doa ya. Berarti ketika papamu tahu kamu butuh duit, ya Tuhan ya kamu karena nggak ngomong minta uang, ya papamu nggak ngasih uang. Ya bukan salahnya papamu, tak gitu. Ya karena kamu nggak ngomong kok. Loh, tapi kan Tuhan maha tahu, iya. Podo kayak papamu ya tahu pada saat kamu butuh duit. Tapi karena kamu nggak minta duit, ya kamu nggak dikasih duit. Paham ya maksudnya ya? Nah ada kalanya itu kita sebagai orang tua yang mungkin sudah punya anak ya, kita pingin anak kita ini ngomong gitu loh sama kita, Pak, aku ini butuh duit loh untuk
beli sepatu, untuk beli buku. Ya orang tua kita tahu, papa kita tahu bahwa kita sebagai anak perlu membayar uang sekolah, perlu beli buku dan lain sebagainya itu. Tapi ya itu, papa kita itu pingin sebagai orang tua itu, anak-anak itu ngomong sama dirinya sebagai orang tua, karena selain menjalin komunikasi, percayalah itu lebih lagi membangun keintiman kita dengan papa kita, dengan anak kita gitu. Nah kalau diem-deman, walaupun kita saling tahu, contoh, ini permisi saya masuk lebih dalam, suami sama istri. Suami pasti saya yakin, kayak saya sama istri, saya tahu istri saya ini butuh sesuatu, tapi ada kalinya enggak saya lakukan sampai dia ngomong ke saya. Begitu juga dengan istri. Paling gampang kemarin malam, saya capek. Istri saya pasti tahu kalau saya ini butuh diinjak-injaki. Tapi karena saya enggak ngomong, tak jawel ambek kaki gini toh. Dia enggak ngomong apa-apa, dia enggak gerak apa-apa, paling malah nyingkuri saya. Saya gini. Cuma tak sindir. Mosok gak ngerti rek. Kemarin wis tak apa ya jalan-jalan wis seneng mosok enggak diinjak-injaki. Emang kayak ngomong. Ya saya injakno ya wis akhirnya diinjak-injaki. Contoh paling gampang itu ya. Nanti yang lebih lagi kan ya pasti tahulah sama istri di sini. Nah, ada kalanya kita perlu komunikasikan sama kayak Tuhan. Iya, memang Tuhan Maha tahu gitu loh. Tapi kita perlu ngomong sama Dia. Kita tuh perlu doa sama Dia. Kita tuh perlu bergaul karib sama Dia. Kalau kita berasumsi Tuhan Maha tahu terus kita diem tok. Ya permisi bicara kayak tadi hubungan kita dengan papa kita, hubungan kita dengan istri kita. Kayak gitu. Jadi apapun yang kita dapat, ayo lebih lagi yuk giat baca Alkitab. Ini handphone sih memang harusnya saya bawa Alkitab. Yuk lebih lagi baca Alkitab. Lebih lagi bangun kerinduan kemauan kita membaca Alkitab. Ada kalanya setelah mendengar ini, ya saya mau baca Alkitab. Tapi praktek di rumah mungkin belum bisa atau belum ada kesempatan. Banyak alasan. Enggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kembali lagi, seperti yang saya sampaikan, Tuhan Maha tahu. Ya, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, aku belum ada kesempatan untuk membaca Alkitab, iya. Tapi kalau kita nggak membangun kembali, seharusnya bacaan Alkitab selama setahun itu habis ketika kita membaca 4 pasal setiap hari. Serius. 4-5 pasal sehari, 360 hari habis Alkitab ini. Nah ternyata Pastor Johan kan undang 2 pasal. Kok lah 2 pasal itu ya paling 2 tahun. Saya ngomong kayak gitu. Beneran ini. Karena dulu bukan gimana ya. Bukan semua atau enggak. Saya waktu masih giat-giatnya, waktu masih kasih semula, saya sehari bisa baca 20 pasal. Serius. Pagi 10, malam 10. Bangun jam 5, sampai jam 6:30, 10 pasal itu. 10 pasal itu kalau mau dirata-rata, baca cepat 45 menit. Tapi benar-benar kita rindu, kita nikmati 1,5 jam, 10 pasal. Kalau mau cepat, Mazmur itu paling cepat. 10 pasal, paling 15 menit. Serius, tapi kalau menjumpai Mazmur yang pasal 112 atau berapa yang 112 ayat, itu memang butuh kesabaran, kita dilatih kesabaran. Mazmur itu ada ayat terpanjang itu di Mazmur 176 ayat itu, 1 pasal. Nah, kembali lagi ke setiap kita, yuk. Sejauh mana kita mau hubungan dengan Tuhan, sejauh mana kita mau mengenal Tuhan, sejauh mana kita mau mengalami Tuhan. Kembali ke Alkitab. Baca lebih lagi Alkitab sampai habis. Kalau di orang seberang itu, sampai katam berkali-kali, bahkan sampai ngelakuin kegiatan doanya. Kalau Dragon Ball ada 9 titik krilin itu ya. Serius loh. Pernah tau lihat yang ada videonya itu? Sampai segitunya. Kita nggak sampai perlu gini-gini, kita cuma baca Alkitab, kita doa muji nyembah Tuhan di mana bisa. Ya.
Yuk saya nasib bagi berdiri yuk. Gak apa-apa, nggak usah tapak musik, kita langsung. Ini kalau nanti perjamuan saya gimana caranya? Saya sampaikan ke oh oke, berarti bukan mimpin lewat LCD ya. Oke. Standar. Nyanyi satu lagu enggak apa-apa ya, enggak usah musik enggak apa-apa. Ya, langsung yuk kita mau nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hamba sudah menyampaikan apa yang bisa hamba sampaikan. Tuhan, ampuni kalau mungkin ada yang tidak berkenan di hati-Mu, ada yang miss dan lain sebagainya. Tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus, Kau campur tangan untuk menyempurnakan apa yang sudah disampaikan ini, untuk menjadi hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu, dan semuanya untuk membangun jemaat di tempat ini, Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Untuk waktu yang selanjutnya Tuhan, biar tetap dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sidang jemaat, kita akan persiapkan hari ini, saat ini adalah perjamuan. Silakan yang di rumah Tuhan di Bait Suci, semuanya dibagikan anggur dan roti dan anggur. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati. Siapkan hati. Kasih Allahku, Kita akan masuk ya. Kita akan masuk pertemuan. Ya.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan semangat Ibu Gembala sudah katakan siap kasih untuk Allah. Ya, berikan anaknya kepada kami. Belum kita akan Puji Tuhan. Dengan semangat lagi sekali lagi karena kami akan masuk di dalam perjamuan suci